dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur dan dipublikasikan di majelis sekolah maupun di media sosial. Ya, nanti kalian akan menulis teks prosedur secara berkelompok. Ya, nanti hasilnya kalau sudah ibu nilai, kalian akan tempel di majelis sekolah dan akan dipublikasikan juga di media sosial kalian, ya. Ya, sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya asesmen awal, ya. Sekarang kalian akan berkolaborasi atau berkelompok 5-6 orang untuk nanti mengerjakan tugas, yaitu menulis teks prosedur. Dan sekarang silahkan kalian bentuk kelompoknya. Silahkan dimulai menyusun mejanya sesuai kelompok, karena kita kan sudah melakukan kemarin asesmen awal, ya kan? Ya, silakan. Sebelum kita memulai, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan. Jadi harus kenal dulu apa sih itu teks prosedur. Karena kan tadi kita sudah menyampaikan apa yang akan kita kerjakan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan dibaca dulu. Teks yang memberikan baik-baik mengenai struktur itu. Ada pendahuluan, ada informasi alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan ada penutup. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu adalah tujuan yang berada di bagian awal teks prosedur. Nanti kadang-kadang kita akan kebingungan, ya, ketika nanti menulis pendahuluan dan penutup ini. Kalau untuk alat dan bahan dan langkah-langkah itu agak mudah, ya. Penutup bagian akhir teks prosedur yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Biasanya di situ akan lebih membuat kita yang membaca itu untuk mau melakukan apa yang sudah dikerjakan pada teks prosedur. Misalnya seperti di contoh kalian yang dikirimkan, cara membuat piscok di situ ada, ya. Nah, nanti di akhirnya itu kan ada, kalian akan diajak betapa enaknya membuat piscok dan betapa enaknya menikmati makanan yang namanya piscok. Kemudian di sini ada unsur kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Nanti kalian juga akan menggunakan ini. Misalnya, masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus setelah minyak panas. Kemudian ada bentuk pasif, ya, untuk prosesnya. Kemudian ada penggunaan kriteria atau batasan. Ada setelah kuning kemasan. Jangan sampai nanti setelah berwarna hitam, berarti itu sudah sosok. Silakan kalian berdiskusi menentukan topik, ya. Mau membuat apa? Ya, masukkan tepung. Ini adalah cara membuat pisang goreng crispy. Oh, wow. Pakai margarin. Telur 1 biji. Nah, ini kan kalian sudah dapat kertas origami ini, ditempel sesuai kolom. Supaya lembar kerja kalian lebih berwarna, ya. Semoga dengan warna-warna ini kalian lebih bersemangat untuk mengerjakan menulis teks prosedurnya. Kita mengerjakan berapa menit? Kita sepakati berapa menit? 30 menit. Ya, 30 menit silahkan dikerjakan.
Tolong diperhatikan ya untuk struktur dan kaidah pembahasannya, karena nanti itu bisa jadi pertanyaan teman-temannya ya. Kalau kita presentasi berkelompok, di situ kalian itu membuat teks prosedur sesuai dengan struktur. Kolom-kolom itu adalah struktur. Misalnya ada pendahuluan, ada informasi, yang paling atas itu adalah topik atau judul ya. Setelah ini ibu tunjuk kalau tidak ada yang menanginya di awal presentasi. Ya, kalau kelompok yang lebih bagus. Ada sebenarnya seperti ini ya. Dalam diskusi itu ada yang namanya moderator. Moderator itu adalah pemimpin diskusi. Moderator yang membuka, moderator yang memperkenalkan teman-temannya, moderator yang mengendalikan jalannya diskusi. Misalnya terlalu banyak yang bertanya, moderator bisa membatasi 2 pertanyaan aja dulu, boleh seperti itu. Satunya bertugas sebagai notulen atau nulis, tugasnya mencatat pertanyaan dan jawaban dari kelompok lain. Sisanya itu pemateri, yaitu membacakan materi atau apa yang sudah kalian buat, kemudian juga menjawab. Ya. Jadi ada 3 tugas. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan cara membuat software dengan Netscape. Dengarkan. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Madrasah Kota Joli. Saya Zurulina Kamiyati. Saya Dini Tiani. Saya Opayana. Ya, silakan pemateri membacakan duluan. Software dengan Netscape biasa disebut PDK berdasarkan Jepang yang dimana menjadi trending di kawasan Indonesia karena teksturnya yang lembut dan harganya yang murah. Alat, laptop, spatula, mixer, selang makanan, teflon, bahan, protein, 11/2 sendok susu air, 2 sendok gula pasir, 1 kg baking powder, sejumput garam, 1/4 set vanili dan lainnya. Oh, referensi dalam membuat Dari media sosial. dari media sosial. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau bisa setiap kelompok itu memiliki pertanyaan ya untuk setiap kelompoknya. Sewu. Ya, silakan Malik. Pernahkah kalian membuat? Pernahkah kalian membuatnya? Membuat belum pernah tapi kan sudah pernah. Oh, bagaimana? Sudah siap mengumpul tugasnya? Sudah. Kalau begitu silakan kumpul. Anakku jelek-jelek. Ya. Apa tadi? Coba, apa yang kalian peroleh dari kegiatan menulis teks prosedur sampai pada saat mempresentasikannya? Apa yang kalian peroleh? Bisa mendapatkan lebih dalam Bisa mendapatkan resep makanan atau minuman ya. Dari kelompok yang lain kan macam-macam ya. Dalam satu kelompok itu tidak sama apa yang dibuat. Selain itu, apalagi yang kalian peroleh? Dapatkan informasi mengenai teks prosedur ya. Pengertiannya, jenis-jenisnya ya. Kita sampai bisa membuat teks prosedur. Adakah
Silakan, ada yang menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulannya apa? Apa yang sudah kita lakukan? Ya, kita sudah mempresentasikan hasil dari membuat atau menulis teks prosedur ya, secara kolaborasi 5-6 orang ya. Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah paham mengenai teks prosedur? Sudah. Apakah sudah tahu mengenai struktur teks prosedur? Sudah. Sudah tahu unsur pembahasan teks prosedur? Sudah. Sudah bisa membuat teks prosedur? Sudah. Ya, kalau sudah berarti aman semuanya ya. Apa yang sudah pada buat sama-sama di mana? Kalian video. Nanti ada satu kameramen ya, bertugas sebagai kameramennya ya, dengan menggunakan HP. Paham tidak? Ini tugas di rumah ya. Saya coba membuat video teks Facebook. Di rumah dikumpul di pertemuan berikutnya. Coba perhatikan. Di nomor 1 ada pertanyaan. Saya mampu menemukan topik pada teks prosedur. Bisa-bisa topik pada berarti kalau sudah bisa diapain? Akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.